Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Silakan dibuka PowerPoint. Oh, udah. Oke. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan tentang pemulihan jiwa. Problem paling besar yang dialami oleh manusia itu datangnya itu dari jiwa. Karena ini pergumulan seumur hidup sampai kita selesai di muka bumi ini. Dalam Mazmur 42 tertulis demikian, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ayat 12 sama-sama kita baca, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Penulis daripada Mazmur 42 ini adalah Bani Korah. Bani Korah salah satu dari suku Lewi, mereka dipakai oleh Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah, full time mereka seperti full time sekarang lah ya, mengurus rumah ibadah. Ada yang menjadi penjaga pintu gerbang, ada yang bermain musik dan sebagainya. Nah, mereka menulis beberapa mazmur yang indah-indah ya. Mazmur-mazmur yang bagus sekali. Tetapi Bani Korah ini nenek moyang mereka itu pernah memberontak sehingga Tuhan menghukum mereka. Bersama tokoh-tokoh besar dari orang Yahudi pada waktu itu dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Dikatakan Bani Korah bersama Datan dan Abiram dan tokoh-tokoh terkemuka, mereka memberontak kepada Musa. Dari sana Tuhan menghukum ada 23.000 orang ditelan hidup-hidup dalam bumi. Tetapi keturunan mereka bertobat dan mereka melayani Tuhan. Nah, mereka yang melayani di rumah Tuhan tidak luput juga dari masalah tekanan jiwa, stres, depresi, ya. Dan di sini dia menuliskan mazmurnya. Sebenarnya mazmur yang dituliskan ini adalah sebuah nubuatan. Nubuatan tentang apa nanti kita lihat. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Tertekan itu berarti stres, depresi. Gelisah itu berarti takut, cemas, anxiety. Nah, kehidupan manusia itu dipenuhi dengan dua hal ini. Ada tekanan dan ada kegelisahan, ketakutan. Makanya Tuhan sering mengatakan jangan takut, jangan gelisah. Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Ya, kalau aku pergi, aku mempersiapkan tempat bagimu. Kan banyak orang yang takut mati kan. Kalau mati mau kemana gitu. Sampai Tuhan bilang, jangan takut. Aku sediakan tempat bagimu. Ada rumah. Kita nggak perlu buat rumah-rumahan untuk dibawa. Ya, sampai begitu mahal, bisa jutaan buat rumah-rumahan. Mendingan makan. Makan sehat, segar, jiwa pun segar. Nah, Bapak Ibu, jadi manusia memang bisa mengalami yang namanya tertekan dan gelisah. Nah, kita lihat dulu bahwa kita ini dalam perjalanan rohani kita itu ada 3 tahap. Yang ikut KOM pasti tahu ini ya. Pertama kita itu mengalami yang namanya justification, dibenarkan. Ya, kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian status kita berubah. Kita bebas dari hukuman dosa. Jadi orang yang lahir baru mengalami pemulihan roh. Roh kita bangkit, kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, memperbaiki kembali hubungan dengan Tuhan. Ya, dan status kita berubah dari orang terhukum, orang yang berdosa menjadi anak Allah. Kemudian dari situ kita masuk dalam sebuah proses yang panjang yang disebut sanctification.
Sanctification ini pemurnian, supaya kita ini bebas dari kuasa dosa. Kalau tadi kita bebas dari hukuman dosa, sehingga kita bukan lagi orang terhukum, tetapi kita menjadi anak Allah. Tetapi kuasa daripada dosa itu masih ada. Makanya sekalipun kita udah dibaptis, kita dipenuhi Roh Kudus, masih bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Tetapi status kita udah berbeda, kita ini anak Allah. Dan kita harus tahu, kita jangan lagi kembali kepada kehidupan lama kita. Dalam masa ini kita mengalami yang namanya proses pendewasaan. Ini yang paling panjang, karena ini sampai akhir hidup kita. Kemudian kita mengalami yang namanya pemulihan jiwa. Tuhan mau pulihkan jiwa kita. Inilah yang kita bahas hari ini. Kemudian berbuah roh, menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Dan setelah tiba waktunya, udah genap waktunya Tuhan, baru kita dimuliakan, mengalami glorification, pemuliaan. Di situ kita udah bebas dari kehadiran dosa, tidak ada lagi gangguan dari iblis, dari setan, dari sibolis, pokoknya tidak ada gangguan lagi yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bersama dengan Tuhan, menjadi mempelai Kristus, dipersiapkan dan mengalami pemulihan tubuh. Tuhan akan mengganti tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Ya, bukan tubuh yang dengan penuh dosa ini, bukan lagi. Tapi tubuh kemuliaan yang disucikan. Kemudian ikut memerintah pada waktunya nanti bersama Kristus. Nah saudara, ini proses. Proses paling berat ini adalah ini, sanctification. Jiwa manusia itu terdiri dari akal budi, kehendak, dan perasaan. Kita punya 3 hal ini. Nah, 3 hal ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka hidup kita tidak bisa maksimal, Bapak Ibu. 3 hal ini, akal budi, kehendak, dan perasaan, itu ada di dalam yang disebut mental. Bagaimana kita mengelola mentalitas kita. Mental dalam KBBI itu disebut batin dan watak. Menyangkut proses atau cara berpikir dan berperasaan. Ya. Nah, dari WHO itu kasih ini pengertiannya. Ini tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi, artinya orang yang mentalnya sehat, normal, itu adalah kondisi di mana kesejahteraan mental itu memampukan seseorang mengatasi tekanan hidup. Jadi seperti tadi ada stres, tekanan, dia bisa mengatasinya. Bukan berarti dia bebas dari tekanan, enggak. Tapi ketika tekanan itu datang, dia mampu mengatasinya, kemudian menyadari kemampuan dirinya, potensi dirinya, belajar dan bekerja dengan baik, dan berkontribusi di sosial, kehidupan sosial pada komunitas. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya, dia ketika ada tekanan di tempat kerja atau di rumah tangga, wah dia nggak bisa berpikir, dia nggak bisa produksi, dia nggak bisa melakukan pekerjaan, stres dan mengurung diri, berarti dia mengalami gangguan mental. Kesehatan mentalnya perlu dicek, seperti itu. Ya, ketika dia tidak bisa lagi bersosialisasi, dia tidak mau bertemu semua orang, dia merasa malu, dia merasa minder, dan dia mengurung diri, berarti ada gangguan yang disebut gangguan mental. Karena gangguan mental ini berarti dia tidak bisa mengelola akal budinya, dia tidak bisa mengelola perasaannya, dia tidak bisa mengelola keinginannya. Dan ini membuat dia terkurung, terpenjara. Ini adalah sebuah rangkaian yang kompleks yang dialami secara berbeda pada masing-masing orang. Ya, tiap-tiap orang punya kadarnya. Dengan tingkat kesulitan dan tekanan yang bervariasi serta sangat berbeda pada kehidupan sosial dan klinisnya, kondisi kesehatan mental menyangkut gangguan mental dan juga disability sosial, psikososial. Kita nggak bahas itu. Ya, saya memberikan ini untuk kita tahu tentang bahwa gangguan mental ini kalau tidak diatasi, itu sangat mengganggu baik diri sendiri maupun lingkungan. Di Alkitab ada banyak contoh orang-orang, tokoh-tokoh yang mengalami stres berat. Yakub, Ayub, Elia, Paulus, Daud, mereka semua dalam pelayanannya kepada Tuhan mengalami tekanan yang begitu berat. Kalau tidak ada Tuhan, wah mereka ini stres. Bahkan Elia saja dia katakan, aku mau bunuh diri, udah cabut aja nyawaku Tuhan.
Saking beratnya tekanan yang dia alami sampai dia bilang, cabut saja nyawaku Tuhan. Yakub untuk bertemu kembali dengan saudaranya Esau, dia harus menyiapkan pasukan yang berlapis-lapis di depan. Karena takutnya, karena gelisahnya. Takut abangnya ini atau saudara kembarnya ini tidak bisa menerima dia dan bahkan akan membunuh dia. Karena waktu dia lari, memang dia dikejar mau dibunuh. Karena dia udah menipu. Sebenarnya bukan menipu juga, Esau yang menyerahkannya. Daud dikejar-kejar terus. Suatu hari dia juga mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Paulus berkali-kali mengalami aniaya, karam kapal, masuk penjara, disesat dan berbagai penyiksaan penderitaan yang luar biasa dialaminya. Tapi mereka punya Tuhan dan kita juga punya Tuhan yang hebat. Makanya tadi Mazmur 42 katakan, aku berharap lagi kepada Tuhan, penolongku. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Yesus bilang, mari datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Kita lihat kebutuhan daripada jiwa manusia. Pertama itu adalah hubungan. Setiap orang membutuhkan yang namanya affection. Dan kemudian juga harus mengalami yang namanya nurture. Hubungan dengan luar, pengaruh-pengaruh dari luar. Ada kepedulian, diperhatikan, dan juga ikut memperhatikan. Amsal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara boleh cek, banyak orang yang hartanya berlimpah-limpah. Tetapi dia di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Buat apa? Dia tinggalkan itu semua kemewahan, kenyamanan di rumah. Dia cari kasih sayang di luar. Bahkan sama sopirnya sendiri, dia cari kasih sayang. Kenapa? Karena pasangannya tidak bisa memberikan kasih sayang. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, dia nggak peduli bapaknya itu kaya, punya semua bumi ini, dia nggak peduli. Orang tuanya kaya sekaya apapun dia nggak peduli. Dia tinggalkan demi apa? Kasih sayang. Karena dikasih lebih baik daripada emas dan perak. Kita semua membutuhkan kasih. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Seperti tubuh membutuhkan makanan. Jiwa membutuhkan yang namanya kasih. Dikasihi, diterima, diakui, diampuni. Ketika tidak mendapatkan ini, maka kita akan mengalami tekanan yang begitu luar biasa dalam hidup. Tekanan pada jiwa. Setiap orang butuh dihargai, didengar, dihormati. Diajak bicara. Saudara, 1 bulan tidak diajak bicara oleh orang rumah, apa rasanya? Jangankan 1 bulan, 1 hari aja merasa aneh. Ini kenapa ya, kok diam-diam aja ya? Kenapa kok diam-diam aja? Orang butuh diajak bicara, sekalipun lewat teks, lewat WhatsApp, lewat HP. Kemudian orang butuh keintiman, dipeluk. Pernah ada satu penelitian, udah lama sekali oleh seorang raja yang gila. Dia coba lakukan penelitian bayi yang, sekelompok bayi, ini tidak manusiawi penelitiannya karena memakai manusia, memakai bayi lagi. Ada sekelompok bayi yang dipisahkan tersendiri, dan bayi ini selalu dirawat dengan baik, dikasih makan, diajak bicara, jadi peluk, ya, digendong. Tapi ada sekelompok bayi yang lain di kamar yang lain, itu cuma dikasih makan, supaya dia tetap hidup. Tapi tidak diajak bicara, tidak pernah disentuh, ya, tidak digendong, tidak diapa-apain, hanya kasih makan. Dan bayi yang kedua ini cepat mati. Karena mereka bukan sekedar membutuhkan makanan. Tuhan bilang apa? Kita ini bukan hanya roti yang kita butuhkan, tetapi setiap firman itu harus menjadi makanan kita. Nah, kemudian rasa aman. Kalau orang tidak rasa aman, dia akan gelisah terus. Kenapa orang sulit tidur? Ada orang sulit tidur karena memang faktor makanan.
Tapi ada orang yang sulit tidur karena pikirannya banyak. Aduh, ini nanti kalau nggak selesai ini bahaya ini kalau nggak ini banyak kali sehingga dia nggak pikiran tuh berputar terus di kepalanya. Saya pernah ngalami, makanya saya bisa tahu ini pikiran ini kok nggak keluar-keluar ini. Dan itu membuat gelisah, kegelisahan itu membuat sulit tidur. Saudara, orang butuh seperti ini, hubungan. Martha Beck katakan apa? Kontak dasar manusia itu tatapan mata, bertukar kata, berbicara artinya ya ada komunikasi. Bagi jiwa itu bagaikan oksigen bagi otak kita. Saudara nggak hidup udara aja beberapa detik pasti udah ngos-ngosan. Jika Anda merasa ditinggalkan oleh dunia, berinteraksilah dengan siapapun yang Anda bisa. Itu sebabnya di gereja perlu komunitas. Itu sebabnya kita perlu kumpul beribadah seperti ini. Kita perlu yang namanya cool, community of love, atau yang namanya family altar, apapun itu. Yang penting komunitas ada. Kemudian kita lihat yang kedua, manusia itu butuh pengetahuan. Jiwanya ini butuh pengetahuan, sama seperti tubuh membutuhkan makanan. Firman Tuhan katakan apa? Oh ini terlambat keluar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Pengetahuan itu tidak masuk. Ketika kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, bagaimana kita tahu Allah itu berkenan kepada kita atau tidak? Bagaimana kita bisa menyembah Dia kalau kita tidak kenal Allah kita? Kita itu perlu namanya pengetahuan, pengenalan kepada Allah, pengetahuan alam, pengetahuan dunia. Itu sebabnya dari kecil anak-anak diajar, kemudian mereka sekolah untuk mengisi jiwanya. Kita bisa membandingkan begitu jaraknya begitu jauh orang yang bersekolah dengan orang yang tidak. Ya, bersekolah bukan berarti harus ke sekolah gitu, artinya dia mendapatkan pengetahuannya. Kalau orang tidak mendapatkan pengetahuan, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Karena dia tidak tahu. Kalau orang tidak tahu mau dipaksa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saudara, pengetahuan itu perlu. Plato mengatakan pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Jadi saudara, kalau yang belajar sungguh-sungguh karena itu pengetahuan itu sangat baik. Di Indonesia kita ini lack of knowledge. Karena apa? Karena tidak dibiasakan dari kecil membaca. Orang di Amerika, di Eropa, mereka dibiasakan membaca dari kecil. Orang tua suka membacakan. Membaca itu baik karena itu memberi pengetahuan. Itu sebabnya teknologi itu begitu maju di negara mereka. Karena membaca. Kita perlu membaca Alkitab. Ini sumber pengetahuan Bapak Ibu. Semua pengetahuan di dunia datangnya dari mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab. Tetapi justru yang begitu hebat ini, yang sudah teruji ribuan tahun, tidak lekang oleh pergantian, perubahan masa, oleh perubahan teknologi, oleh perubahan manusia. Tapi banyak orang melupakan ini. Adakah kita masih terus membaca Alkitab ini? Yang menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Karena ini sangat penting. Kalau jiwa kita tidak diberi makan, jiwa kita tidak bisa berbuat banyak. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus kata-katanya. Dikatakan demikian pula tidak baik, ini saya terjemahkan. Tidak baik bagi seseorang untuk tidak memiliki pengetahuan. Orang-orang yang tergesa-gesa dikatakan itu berdosa. Karena dia akan terus berbuat kesalahan karena tidak tahu. Pengetahuan itu sangat baik. Nah, yang ketiga, jiwa itu butuh tantangan Bapak Ibu.
Seperti seorang anak kecil ketika dia mau berdiri berjalan, dia harus diberikan kesempatan untuk berjalan. Dia kuatkan kakinya umur 1 tahun. Kalau dia jatuh, biarkan. Dia mulai jalan, kita awasi. Anak jatuh itu hal yang wajar. Disitulah tantangan dia untuk dia berjalan lebih kuat lagi, sampai akhirnya dia bisa berlari dengan mantap. Biarkan. Seperti anak yang belajar sepeda juga. Ada waktunya dia jatuh, biarkan. Tapi kita pantau, kita awasi. Jiwa membutuhkan tantangan. Kalau tidak ada tantangan, tidak akan pernah naik level. Ibrani 5 ayat 13-14 katakan apa? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih. Mata yang terlatih melihat dengan teliti, dengan tajam. Telinga yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar hear, tetapi listen. Listen, menyimak, mengamati. Mulut yang tidak asal ngomong, tetapi dia berbicara dengan pengetahuan. Tidak asal ucap. Lidah dikendalikan. Dia tahu mencium mana yang baik untuk dicium. Penciuman yang harum, tidak asal mencium-cium bau sampah. Saudara, semua ini perlu dilatih. Itu ada di bagian jiwa. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika jiwa tidak dilatih untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak, dia akan serampangan. Oleh sebab itu kita sekolah diuji. Ada ujiannya. Nah, makanya kita ini, jiwa ini perlu yang namanya aktualisasi diri. Engkau perlu tampil, engkau perlu lakukan sesuatu. Kalau orang sedang belajar, dia buat salah, jangan dihakimi. Setiap orang ketika belajar itu bisa saja salah. Tetapi dia akan belajar dari kesalahannya. Di situ tantangannya. Kalau anak terus dipegang, dia tidak akan pernah belajar berjalan. Dia tidak akan pernah tahu yang namanya jatuh itu menyakitkan. Aktualisasi diri, dia perlu tampil. Perlu melatih panca inderanya, kemudian uji kemampuan diri. Setiap kali kalau kita mau lebih baik lagi, biarkan diri kita diuji. Sehingga pemazmur juga bilang, ujilah aku Tuhan. Kenapa dia berani mengatakan ujilah aku? Waktu Pak Niko membuat lagu ini, ada orang yang mengejek. Ada orang bahkan mengatakan, sombong kali minta diuji. Bukan demikian. Kita memang perlu, kita membutuhkan ujian itu. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah naik level, Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan pencapaian. Setiap orang perlu ada pencapaiannya. Buat target. Target itu membuat langkah kita maju. Tapi kalau kita nggak tahu kita mau bikin apa, tidak ada targetnya, kita akan jalan di tempat. Target itu memberi tantangan. Setiap perusahaan pasti ada targetnya untuk kemajuannya. Kalau perusahaan itu tidak ada targetnya, tidak akan pernah maju perusahaan itu. Karena apa? Tidak ada jalan maju, tidak ada yang mau dicapai. Target itu menjadi tantangan bagi setiap orang. Kalau engkau targetkan, 2 tahun lagi saya tuntas baca Alkitab. Mau lebih baik, 1 tahun lagi saya tuntas baca Alkitab. Target. Itu tantangannya, tantangan apa lagi? Waduh, diuji untuk membacanya. Baca sebentar sudah menguap. Baca sebentar mata ini kok berat kali ya. Kasih tusuk gigi untuk menopang mata ini. Itu tantangan. Tapi saudara harus hadapi tantangan itu, nggak bisa menjauh. Ketika ada gesekan sesama jemaat, sesama pengerja, itu tantangan. Ketika engkau bisa melewatinya, engkau akan naik level. Tuhan akan pakai terus.
Nah ini dari AI katakan begini, jiwa manusia berkembang pesat karena tantangan yang dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi, peningkatan ketahanan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Tantangan juga dapat meningkatkan ketangguhan mental, keberanian dan fokus yang pada akhirnya memberdayakan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Ya. Jadi jangan lari dari tantangan, jangan lari dari namanya ujian. Kalau engkau diuji sesamamu, firman Tuhan katakan apa? Itu untuk mempertajam dirimu. Ya. Kapak yang tidak pernah diasah, tidak akan bisa terus-menerus menebang pohon. Kalau kita tidak tajam, kita tidak bisa membangun. Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Saudara, untuk mendapatkan ini semua, yang tadi kita punya hubungan, kita mendapatkan pengetahuan dan tantangan, maka kita ini harus belajar dan mengajar. Ini adalah proses dalam hidup kita seumur hidup. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita benar-benar tidak bisa belajar lagi. Sampai tubuh kita ini tidak mampu lagi menyerap. Jadi tidak ada batasan waktunya, cuma sampai di situ aja. Sampai kita benar-benar udah siap untuk dikuburkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita perlu dimuridkan. Engkau mau mengalami pemulihan jiwa, dimuridkan. Bukan tanpa alasan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, dia mencari murid. Karena dia mau memberi contoh kepada dunia ini, engkau mau dipulihkan karena jiwa yang paling sulit untuk dipulihkan. Maka engkau harus menjalani yang namanya pemuritan. Tuhan panggil murid-murid, dimuridkan. Yang suatu hari mereka memuridkan yang lain. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dimuridkan dan memuridkan. Ketika kita dimuridkan, kita itu belajar. Bapak Ibu, kita lihat. Yesus sendiri dia pernah belajar. Sekalipun dia lahir sebagai anak Allah sepenuhnya, tapi juga anak manusia sepenuhnya. Tapi dia belajar. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ini suatu hari mereka pergi ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan. Ya, orang Israel kan ada banyak perayaannya. Nah, apa yang terjadi? Yesus itu terpisah dari rombongan keluarganya. Dicari sama orang keluarga, ya ternyata ia ditemukan di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang belajar di sana. Karena ada 3 tahapan studi dari orang Israel pada waktu itu. Ya, saya lupa, Bet Midras salah satunya. Saya lupa nama ininya. Nah, ada 3 tahapan. Yesus ini masuk dalam tahapan yang menengah. Dia sedang belajar. Belajar dari alim ulama, para pengajar di bait Allah. Dan begitu pintarnya, begitu hebatnya, begitu cerdasnya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dia berani berada di sana belajar dan memberi dirinya masuk dalam sebuah tantangan. Ketika ada tanya jawab dan sebagainya, dia bisa menjawab. Dia bisa memberikan pengertian sehingga orang takjub. Padahal itu orang-orang dewasa yang pengajar, guru-guru. Tapi dia bisa melakukan itu. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan perhatikan ini, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi bukan hanya Allah saja yang mengasihi dia, manusia pun mengasihi dia. Kenapa? Karena jiwanya bertumbuh dengan baik, jiwanya berkembang dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kita itu perlu sebuah nubuatan katakan suatu hari firman yang dinyatakan pada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Untuk apa? Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya.
Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Penting ini. Kita perlu belajar pengajaran. Setiap kita, kami di tempat kami juga udah mulai pemuritan. Karena ini sangat penting pemuritan ini. Pemuritan itu membawa kita pada hubungan dalam komunitas. Di antara murid-murid Yesus, mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Ada intelektualnya, orang-orang pinternya yang bersekolah. Ada juga dari nelayan, ngatu. Dan di situ saling menggesek satu dengan yang lainnya. Sampai suatu hari mereka bilang, Tuhan, kalau kami duduk di sebelah kananmu bagaimana? Bagaimana untuk menjadi pemimpin? Ada yang pengen jadi pemimpin. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu melayani dulu. Mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Membawa kita pada hubungan dalam komunitas, belajar mengenal Tuhan lebih dalam, dan melatih jiwa kita melayani sesama, supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Pemuritan itu membawa kita untuk sampai pada titik menjadi serupa dengan Kristus. Jiwa ini memang harus ditempa, dilatih, diajar. Bapak Ibu, Yesus pun pernah mengalami yang namanya tertekan dan perasaan takut. Kita tahu pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Ketika ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus datang menjadi manusia, karena dia juga mau berada bersama dengan kita. Untuk mengalami yang dialami oleh manusia. Ketika jatuh, ketika manusia ditolak, ketika manusia tidak dipedulikan, ketika dia dicaci maki, ketika dia disingkirkan, dia ikut merasakan itu semua. Dan dia datang untuk menebusnya. Mazmur 42 tadi, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata padaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ya tadi saya ambil Mazmur itu baru beberapa ayat, ini ayatnya beberapa ayat yang lain. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah sebuah nubuatan yang digenapi oleh Tuhan. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Di mana Allahmu? Mengolok-ngolok dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya padanya. Ia menaruh harapnya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan padanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ini sebuah penggenapan. Tuhan tahu bahwa jiwa kita ini mengalami tertekan, ketakutan. Oleh sebab itu dia datang untuk menebusnya. Bagaimana cara Yesus menebusnya? Ditaruh mahkota duri, yang durinya panjang-panjang, dipukulkan ke kepalanya. Sebuah tebusan bagi jiwa kita. Kepala itu gambaran daripada jiwa, tempat jiwa kita. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Dihina ini celah, perkataan-perkataan yang menyudutkan itu memberi tekanan bagi jiwa. Dan seterusnya. Kita lihat film ini sebentar ya. Soundnya usahakan muncul. Bapak Ibu, waktu itu Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli,
lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah bukan masalah ekonomi, bukan masalah kekurangan, tapi ketika dia ditinggalkan, tidak ada yang mengasihi dia, tidak ada yang peduli sama dia. Demi menyelamatkan manusia, Yesus harus terima semua dosa manusia itu ditimpakan kepada dirinya. Dia menanggung itu semua. Dan puncaknya dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tahu ada banyak orang merasa ditinggalkan, sedih, sendiri, tidak dikasihi, hancur hatinya, remuk jiwanya. Itulah yang ditebus. Tuhan ambil itu semua. Penderitaan paling berat bagi manusia adalah ketika jiwanya hancur, ditinggalkan, ditolak, dan terputus hubungan dengan Bapa karena pelanggaran yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya minta pemusik dan WL singer. Jiwa kita adalah bagian diri kita yang membutuhkan yang namanya hubungan, pengetahuan, tantangan. Oleh sebab itu kita butuh pemuritan. Pemuritan akan membawa kita pada hubungan dalam komunitas, belajar mengenal Tuhan lebih dalam, dan melatih jiwa kita melayani sesama. Kita tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan lewat pemuritan. Kita membagi kasih Kristus kepada mereka, supaya mereka bisa diselamatkan. Supaya kita semua bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan ingat, Tuhan sudah menebus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tuhan sudah tebus semuanya. Tuhan sudah angkat penderitaan kita. Tuhan sudah terima itu semua dalam dirinya supaya dia dihancurkan. Semua hinaan, semua yang diakibatkan oleh dosa itu ditimpakan kepada dia. Supaya kita berubah. Supaya kita menjadi anak Allah yang dikasihi, dicintai, dipedulikan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Biar musik menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, ambil waktu sejenak. Kalau engkau merasa gelisah, susah tidur, engkau merasa takut, datang kepada Tuhan. Akui semua itu. Seperti Bani Korah yang menyampaikan segala kegelisahannya kepada Tuhan. Ya Allah yang pernah datang ke dunia, Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya Dia buka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita.
Dia mengasihi manusia. Datang kepadanya dan berharaplah kepadanya. Ya, yang sudah menebus semuanya. Kasihnya akan mengalir dalam hatimu, memenuhi hatimu dan jiwamu dengan ketenangan, damai sejahtera. Kasihnya akan meneduhkan engkau. Sekalipun engkau tidak dianggap, seperti Daud mengatakan, sekalipun keluargaku menolak aku, tetapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan mau kita, supaya kita dimuridkan, sehingga kita ini bisa bangkit kembali. Jiwa kita ini terhubung. Jiwa kita ini mengalami perubahan. Mendapatkan pengetahuan yang benar dari surga. Kita bisa melekat selalu pada Tuhan. Dan ketika tantangan datang dalam hidup kita, kita bukan kapal yang tidak mempunyai tujuan yang hanya terombang-ambing sampai tenggelam, tidak. Tapi kita ketika tantangan, badai datang, kita tetap kuat di dalam Dia, sehingga kita bisa terus berlayar sampai ke tujuan dengan selamat. Tantangan justru akan membuat kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.